saya Manda Melia dari kelas 10 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah putra dari Nufaul Al-Quraisy dari suku Bani Adi. Ia adalah pemuda yang tegas, pemberani dan jujur. Setelah masuk Islam, Umar diberikan gelar oleh Rasulullah yaitu Al-Faruq, yang berarti pembeda antara yang hak dan yang batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sila dari kelas 10 IPA 3 asal sekolah MA Al-Mubarak DDI Tabaraka. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan Muslim sedang menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjuk salah satu penggantinya. Pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Pandangannya yang jatuh membuat Abu Bakar yakin bahwa Umarlah pemimpin yang tepat untuk menggantikannya. Namun demikian, sebelum menentukan orang yang akan menjadi penggantinya, Abu Bakar meminta penilaian dari para sahabat besar mengenai Umar. Ia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudhair al-Ashari, Said bin Said, dan para sahabat lain dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi dari kelas 10 IPA 3 asal sekolah MA Al-Mubarak DDI Tabaraka. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa kebijakan Khalifah Umar ialah: 1. Memperluas dan mengembangkan Islam di daerah Persia dan Syariah yang telah dilakukan sebelumnya oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. 2. Mengatur administrasi dan keuangan pemerintah dengan membagi beberapa wilayah yaitu Mekah, Madinah, Syariah, Kufah, Palestina, dan Mesir. 3. Membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. 4. Menetapkan kalender Hijriah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. 5. Membebaskan Baitul Maqdis. 6. Menyelenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. 7. Memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah pada tahun 638 Masehi. 8. Memulai proses kodifikasi hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Fitranisa dari kelas 10 IPA 3 asal sekolah MA Al-Mubarak DDI Tabaraka. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang masa berakhirnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Luhluk atau Fairuz, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah orang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Luhluk atau Fairuz terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adidaya oleh Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Semasa Umar masih hidup, Umar meninggalkan wasiat yaitu: 1. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu dahulu, karena celahmu lebih banyak darinya. Yang kedua, bila engkau hendak memusuhi seseorang, maka musuhilah perutmu dahulu, karena karena tidak ada musuh yang lebih berbahaya terhadapmu selain perut. 3. Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah, karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dan memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. 4. Jika engkau ingin meninggalkan sesuatu, maka tinggalkan kesenangan dunia, sebab apabila engkau meninggalkannya, berarti engkau terpuji. 5. Bila engkau bersiap-siap untuk sesuatu, maka bersiaplah untuk mati, karena jika engkau tidak bersiap untuk mati, engkau akan menderita, rugi, dan penuh penyesalan. 6. Bila engkau ingin menuntun sesuatu, maka tuntutlah akhirat, karena engkau tidak akan memperolehnya kecuali dengan mencarinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.